Saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adikku, seluruh sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Yegan yang terkasih, ketemu lagi dengan saya Romo Ari di dalam permenungan harian. Semoga tidak bosan dengan suara dan wajah saya dalam membawakan renungan harian yang kita renungkan setiap hari berdasarkan sabda Tuhan. Dan mungkin pembawaan saya memang tidak menarik, dalam renungan pun isinya juga tidak menarik, tetapi paling tidak saya ingin mengajak saudara-saudari untuk akrab dengan sabda Tuhan. Karena yang penting bukan saya, tetapi sabda Tuhannya. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkannya. Kalau tidak pun ya diserahkan kembali kepada Tuhan. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan pada permenungan hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 yang diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 27 sampai dengan 32. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian pula kalian, dari sebelah luar tampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh, dan sementara itu kalian berkata, andainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian kalian bersaksi melawan dirimu sendiri bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi. Jadi penuhilah takaran para leluhurmu." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan menjadi inspirasi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 ini, Yesus dengan keras mengkritik orang-orang Farisi yang berlaku munafik. Kita semua tentu kalau dengan orang munafik ataupun kita sendiri berlaku munafik tentu tidak nyaman dan tidak enak, bahwa kita semua menghindari orang-orang seperti itu dan juga menghindari berlaku seperti itu. Hanya seringkali di antara kita sendiri, apalagi di masyarakat kita menemui juga ada orang-orang seperti itu, atau bahkan mungkin kita sendiri yang di luar tampaknya baik tetapi penuh dengan kepentingan, penuh dengan niat-niat yang tidak baik untuk orang lain. Meskipun kita selalu diajak untuk berpikir positif dan berpikir baik. Saudara-saudariku, marilah kita tekuni sabda Tuhan ini dengan tidak menuntut orang lain terlebih dahulu, tetapi ya kita sendiri saja dulu, bahwa kalau kita melakukan sesuatu, adakah niat yang jelek dalam hati kita. Misalnya contoh, kalau kita ini melakukan hal-hal yang ibaratnya baik di mata orang, apakah ada keinginan untuk dipuji, untuk mendapatkan keuntungan? Ya kalau ada toh itu manusiawi, tetapi kalau itu terus-menerus dilakukan, nah ini Tuhan Yesus tadi mengatakan, jadilah dirimu sendiri apa adanya. Kalau kamu melakukan sesuatu yang baik, memang itu berasal dari dalam, bukan sekedar luarnya. Karena kalau misalnya kita ini di depan baik, tapi di belakang membicarakan, justru malah menyimpan dendam, menyimpan ketidaksukaan, dan itu tidak selesai untuk terus kita simpan, kita miliki. Lalu apa bedanya dengan orang-orang Farisi yang tadi, orang-orang ahli kitab, ahli Taurat, yang mengatakan bahwa kalau misalnya mereka hidup di zaman para nabi, mereka tidak akan membunuh para nabi, meski sebenarnya mereka ya keturunan para pembunuh nabi itu. Nah, maka baiklah kita berlaku sejujurnya diri kita. Kalau kita ini misalnya bisanya atau kemampuannya gini, ya bilang segitu. Kalau nanti mau upgrade, ya belajarlah, jangan secara instan, jangan mengelabui dengan pembodohan-pembodohan yang bisa diedit ataupun dipercantiknya dengan kamera, dengan teknologi yang sebenarnya itu membohongi. Termasuk hoax itu, apa, berita-berita bohong itu juga sebenarnya ingin supaya sensasional, supaya mendapatkan banyak viewer dan subscriber, lalu membuat konten-konten yang sebenarnya membohongi orang lain, dan ketika ditantang betulan untuk membuktikan ternyata tidak bisa, atau
tidak sungguh-sungguh sekualitas itu. Nah, saudara-saudariku, marilah pada situasi-situasi seperti ini kita tetap berlaku santun, meski bukan karena ingin atau memiliki kepentingan apapun, tetapi karena memang dari dalam kita sudah santun. Juga kita berlaku jujur, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin masuk surga, tetapi karena memang dari dalam identitas sejati kita sebagai orang Katolik itu jujur. Dan kalau kita mau menyampaikan sesuatu juga itu murni yang kita tampilkan, bukan dipoles yang mengelabui dari dalam. Tapi kalau menjaga performa untuk menghormati orang lain itu boleh-boleh saja, tetapi kalau sudah menyamarkan atau memalsukan diri sendiri yang sejati, ya itu yang tidak benar. Kita mohon berkat Tuhan, pemulihan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, turunkanlah berkat-Mu bagi seluruh umat-Mu yang senantiasa setia dan percaya kepadamu. Buatlah kami selalu jujur untuk mengakui Engkau sebagai juru selamat dan penolong kami, dan melaksanakannya dalam setiap hidup harian kami, karena Engkau lah Allah yang baik. Turunkanlah berkat-Mu bagi kami semua, dalam nama-Mu kami mohon, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.